Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi assalatu wassalamu ala sayyidina rasulullah ini. Alhamdulillah la nikmatil Islam wal iman wa kafiyan bima minima. Alhamdulillah la kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihat. Kejadian pembunuhan, ribut sampai terakhir bacok-bacokan, senggol bacok itu yang dilakukan oleh debt collector leasing dari Mata Elang ya, dari salah satu leasing itu ke warga di Bali. Ini harus jadi pembelajaran bagaimana caranya mengatasi supaya tidak terjadi hal yang tidak tinggi seperti ini. Masa gara-gara kasus perdata ini hanya kasus perdata, hanya kasus pinjam-pinjam, tidak ada urusan dengan polisi, tidak ada urusan dengan jaksa, tidak ada urusan dengan penjara, apalagi dengan bunuh-bunuhan, tidak ada urusan. Tidak juga ada urusan kita harus ribut dengan si DC leasingnya ininya. Tapi kalau udah berhadapan, bagaimana caranya gitu. Saya kapan hari itu ada Bu Yun namanya, itu hampir kayak ada indikasi penyekapan gitu. Dan didatangin oleh hampir berapa orang, 6 sampai 8 orang gitu. Ke rumahnya pagi-pagi jam 6 pagi habis subuh, ditarik langsung disuruh nego ke kantornya gitu. Dan saya kapan hari udah gitu, karena dia warga SKD dan minta tolong saya datangin mereka semua. Dan saya berusaha untuk negosiasi bagaimana caranya jangan sampai pakai emosi gitu. Saya sudah berusaha ke kantor polisi karena ke polsek dekat kami di Kampung Jawa sana, tapi tidak ada respon gitu. Pak, ini kan urusan utang selesaikan aja sendiri. Kadang-kadang seperti itu, dia nggak mau tahu segala macam-macam. Ini ada indikasi ini Pak, mereka tidak mau dibenturkan gitu segala macam-macam. Akhirnya Pak, akhirnya saya datangin dan dibantu oleh warga SKD mungkin di sisi leasing di sisi leasing itu dibawa ke kantor leasing gitu. Di sisi ini itu banyak sekali, ada sekitar 8 sampai 10 orang, tapi warga SKD pun meskipun badannya kecil-kecil itu ada sekitar 9 orang juga, 8 orang gitu. Akhirnya saya datang sana ngobrol gitu. Di situ terjadi perdebatan segala macam-macam, kalau saya diam aja gitu. Dan saya untuk berusaha tenang gitu. Saya cuma tanya, karena saya kalau ribut dengan orang leasing segala macam dengan orang itu, dengan DC-nya dari Mata Elangnya, pasti akan terjadi ribut gitu. Tidak ada solusi. Akhirnya saya libatkan kepala cabang leasingnya. Saya minta dipanggil ke kepala cabangnya, kan ini di kantor mereka semua. Akhirnya didatangkan ke kepala cabangnya, ngobrol dengan mereka semua. Saya meskipun mereka ngomong macam-macam, ada alasan alibi dan yang lainnya, saya tidak mau tanggapi. Karena apa? Kalau saya tanggapi bakal terjadi ribut, dan itu memang iya gitu. Akhirnya apa coba? Saya cuma nanya ke mereka, apakah ini Anda membawa ini dengan apa? Dengan paksaan? Oh enggak, saya nggak, pasti bawa jawab enggak kan gitu. Apakah ini dia indikasi penyekapan? Bukan. Tidak, saya tidak nyekap. Saya hanya bawa mereka ke kantor leasing gitu. Dan Pak Leasing, Pak Kepala Cabang, gimana ini? Apakah ini SOP-nya Anda gitu? Dan itu direkam gitu. Ada video selfie-nya oleh warga SKDA. Jadi saya minta mereka merekamkan juga. Jadi kalau tanpa rekaman segala macam itu akan terjadi. Kalau Anda rekam langsung juga salah gitu. Kalau tanpa izin dulu, kita izin dulu, rekam ya udah. Atau pakai video selfie gitu. Dan mereka ketika tahu seperti itu, ya udah, mereka tidak akan emosi lebih panjang gitu. Itu tekniknya, caranya gitu. Dan di situ ada kepala leasingnya. Kalau seandainya terjadi ricuh segala macam, sedangkan saya baik-baik aja, itu saya bisa jadikan indikasi untuk ke pidana, ke polisi lah, pelaporan ke polisi. Akhirnya kepala bosnya yang jawab sekarang ini bukan si kepala DC lagi, tapi si kepala cabang gitu. Oh, saya tidak kok Pak, saya tidak melakukan penyekapan. Kan takut mereka, kalau mereka dipaksa sekarang kan takut juga. Kita warga bebas kok dipaksa-paksa ke kantor orang, kalau nggak mau dulu. Enggak kok, ya kalau nggak ada berarti saya boleh pulang, saya bilang. Kata dia, iya boleh, ya udah langsung pulang. Jadi langsung saya pulang tanpa ribut, tanpa apapun dulu. Nah, untuk menghindari supaya terjadi, tapi salahnya gini, Bu Yun juga salah kapan hari. Ketika mobil Anda kena masalah dengan leasing segala macam-macam, kalau bisa sembunyikan gitu. Ya, tapi pertama indikasinya jangan disewakan sama orang, jangan dipakai sama orang. Kalau seandainya mau dipakai orang sama orang segala macam, pastikan mereka mampu. Minimal kalau Anda sendiri bawa pun harus berdua gitu. Karena Anda udah salah gitu loh. Dan mereka pasti, apalagi pada zaman pandemi ini, punya perusahaan leasing banyak yang tutup juga, hampir 17 yang tutup gitu. Dan mereka pasti ngelakukan segala cara gitu. Dan neken si Mata Elang atau DC leasing, debt collector lapangan untuk melakukan tindakan. Meskipun ada nyerempet-nyerempetnya. Kalau Anda berani ngelawan lewat jalur hukum, berarti mereka memang seperti itu. Kalau enggak, ya udah, Anda akan hilang ininya. Jadi harus berani. Nah, caranya kita di SKDA itu tidak perlu ribut-ributan gitu. Pertama, kalau bisa menghindar gitu. Cara menghindar gimana? Menghindar dari hukum dulu. Hukum jangan sampai disewakan atau digadaikan atau segala macam. Itu bukan solusi, sob. Bisa kena pasal pidana kita. Jadi urusan perdata biar di perdata aja, jangan sampai lari ke pidana gitu.
Karena kita pun sudah dikuatkan oleh putusan daripada Mahkamah Agung, jurisprudensinya 2019 yang menyatakan bahwa perusahaan kreditor tidak boleh narik sembarangan, harus ada fiat pengadilan, putusan pengadilan. Lewat gugatan sederhana yang kita tawarkan gugatan sederhana. Kalau memang ada fiat pengadilan, kita negosiasi di sana. Ujungnya apa negosiasi? Kalau kita udah haknya besaran siapa antara leasing apa kita gitu. Kita ngomong gitu aja. Kalau haknya besaran kita berarti nggak sembarangan mereka besarnya. Coba Anda hitung haknya besaran mana gitu. Ini baru sebulan 2 bulan kena, ini langsung diambil paksa, malah jadi bahan perasan gitu. Jadi uang penebusan, uang buka blokir, segala macam-macam. Nilainya sebenarnya semoga OJK buatin aturannya tegas melalui saat ini. Jadi tidak boleh segala macam-macam biaya-biaya itu dibebankan di situ. Mungkin kayak di kartu kredit dibebankan maksimal 150.000 atau berapa gitu. Jadi kan tegas. Sekarang kan semua leasing buat perjanjian masing-masing. Jadi dia buat perjanjian segala macam-macam tanpa persetujuan kita. Itu udah melanggar undang-undang pasal 28 gitu. Undang-undang jadi persamaan hak kita nggak ada di situ gitu. Jadi perjanjian lemah segala macam-macam. Dan kalau digugat pun biar pengadilan yang memutuskan. Tapi kalau bisa OJK buatin aturan. Mudah-mudahan kepala OJK mudah-mudahan viralkan ya video ini atau kasih ke pimpinan OJK. Mudah-mudahan mereka menyadari bahwa ada batasan maksimalnya. Sekarang kan Senang ada 5 juta, ada kena 3 juta, ada kena 7 juta, ada kena banyak-banyak gitu. Dan malahan kadang-kadang mereka kesempatan bagi mereka ketika mereka menarik itu bukan hanya Anda udah bayar 20 juta, kemarin ada warga udah bayar 20 juta harus dilunasi uangnya, sedangkan uang tidak dikembalikan, mobil tidak dikembalikan, uang yang di sana kan kurang ajar gitu, kebangetan gitu. Ini OJK harus melindungi harusnya. Perusahaan-perusahaan gini udah kriminal sebenarnya gitu. Tapi kalau kita masalahnya kita kan persorangan, kalau ngurus wilayah susah gitu. Oke. Saya balik lagi, jangan di leasing, jangan digadaikan, jangan disewakan dan yang lainnya, supaya kena perdata, karena ada perjanjian di situ. Kalau difidusiakan harus pengetahuan sih ini. Terus yang kedua, kalau bisa sembunyikan itu. Kalau nanti suatu saat kadang mereka minta fotonya di mana, kadang minta bantuan polisi ataupun polisi tidak ada urusan masalah ini masalah utang piutang gitu. Jadi masalah fidusia segala macam nggak ada urusan gitu. Ini bukan urusan polisi. Jadi perdata itu kasusnya hanya urusannya dengan pengadilan aja gitu. Tidak ada urusan polisi, tidak penjara, tidak ini. Kadang-kadang ada juga oknum yang semua main-main, nah itu oknum namanya. Oke. Setelah itu setelah seperti itu karena MK pun jurisprudensinya tidak boleh ngambil secara paksa gitu lewat pihak pengadilan. Oke. Terus yang kedua sembunyikan. Kalau Anda mereka saya lihat fotonya segala macam betul nggak? Kasih aja koran terbaru, foto dari mobil ini, ada mobilnya aman di tangan saya dan foto Anda sendiri. Jadi seperti itu. Negosiasi panjang seperti itu. Dan kalau bisa, kalau Anda keluar pun harus berdua, siapkan videonya. Kalau ketiga, kalau tidak dirampas pun kita lihat situasi. Kalau situasinya tidak memungkinkan, ya udah daripada Anda ribut-ribut kehilangan nyawa seperti yang Pak Gede Budiarsana itu. Tapi kan kita selamat nyawa kita dulu, kita gugat nanti di gugatan sederhana. Kalau bisa ada video selfie-nya gitu, dan itu pelaporan ke ini. Jadi video selfie atau ada rekan segala macam-macam untuk membantu kita gitu. Dan kadang-kadang jeleknya leasing itu, kalau Anda seandainya udah terjadi seperti itu, bahwa kalau ada di situ dekat kantor polisi atau dekat kantor, kalau bisa dekat kantor komplek militer ya, bawa aja, masukin kayak terjadi yang di Cilandak atau di mana kemarin. Mereka nggak berani gitu. Jadi ada komplek militer, masukin komplek militer biar urusannya di sana gitu. Jadi intinya seperti itu. Terus yang kedua, negosiasi jangan pakai otot-ototan, kita pakai otak aja dulu. Kalau nggak bisa, kita cara hukum aja. Oh iya nggak apa-apa, kita di pengadilan kegugatan sederhana aja, nggak masalah gitu. Jadi seperti itu ya Sob ya. Jadi jangan sampai hindari hal-hal yang kira-kira merugikan kita nanti ke depannya. Ini hanya urusan harta aja, biasa aja. Kita bisa cari kok gitu. Kehilang mobil kita bisa cari, tapi kalau hilang nyawa kan susah gitu. Ini contoh video ketika saya negosiasi, simple banget, selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.